for sure all the people in Indonesia enjoy to watch this race. And jangan biarkan satu kegagalan di Texas menipu mata kalian. Meskipun Veda Iga Pratama gagal menyelesaikan balapan di Moto3 Amerika 2026 setelah insiden high set yang dramatis, posisi sang roket Wonosari di jajaran elit rookie dunia sama sekali tidak tergoyahkan. Dunia balap internasional justru sedang memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi pembalap nomor 9 ini. Mengapa? Karena meski gagal menambah poin di jutaan rakyat yang tak putus asa, Veda membuktikan bahwa bakat murni dan kerja keras bisa meruntuhkan tembok keterbatasan fasilitas. Jadi, ketika ia sempat tertunduk di Texas, ia sebenarnya sedang memikul beban sejarah besar di pundaknya, dan ia melewatinya dengan kepala tegak. Mari kita bicara data agar tidak dianggap sekedar opini. Hingga berakhirnya seri Amerika, Veda Iga Pratama masih memegang status sebagai the best rookie di kelas Moto3 2026. Keberhasilannya mengumpulkan poin besar di seri-seri awal, terutama berkat podium di Brazil, membuatnya memiliki tabungan poin yang cukup aman dari kejaran pembalap debutan lainnya, seperti Joel Esteban atau Jacob Russell. Data ini menunjukkan konsistensi Veda yang luar biasa. Meski di Texas ia mengalami musibah, secara kecepatan murni, Veda tetaplah yang tercepat di antara para pendatang baru. Para rivalnya tahu betul bahwa jika Veda tidak terjatuh, ia adalah kandidat kuat penghuni 5 besar di setiap balapan. Status pemuncak klasemen rookie ini menjadi model psikologis yang sangat krusial bagi Veda saat memasuki Tour Eropa. Ia bukan datang sebagai pencudang, melainkan sebagai pemimpin yang sedang bersiap untuk memperlebar jarak poin kembali. Setelah drama penuh guncangan di Amerika, kalender Moto3 akan segera berlanjut ke sirkuit Jerez, Spanyol. Inilah tempat di mana harapan baru mulai tumbuh mekar bagi Veda. Berbeda total dengan kota yang penuh dengan bump atau guncangan aspal yang tidak stabil. Berbeda total dengan kota yang penuh dengan bump atau guncangan aspal yang tidak stabil. Jerez menawarkan aspal yang halus dengan stabilitas pengereman yang akan memanjakan mapping engine Honda milik Veda. Bagi Veda, Spanyol sudah seperti rumah kedua. Selama meniti karir di Eropa, ia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih di sirkuit-sirkuit Spanyol. Ia tahu betul setiap lekuk tikungan, titik referensi pengereman, hingga kelembapan udara di Jerez. Karakter sirkuit yang mengalir sangat cocok dengan gaya balap Veda yang rapi dan presisi. Jika sirkuit Pasar Sapi saja ia bisa menjadi juara, apalagi di sirkuit legendaris sekelas Jerez yang sudah sangat ia kenali luar dalam. Kru mekanik HRC di bawah komando Hiroshi Aoyama tidak tinggal diam melihat kegagalan di Amerika. Kegagalan tersebut justru menjadi bahan bakar bagi tim untuk melakukan evaluasi total. Dikabarkan, HRC sudah menyiapkan komponen elektronik dan suspensi baru yang akan diuji coba pertama kali di Jerez nanti. Perangkat ini dirancang khusus untuk meningkatkan stabilitas motor saat keluar dari tikungan cepat, area di mana Veda sempat mengalami kendala di Texas. Semangat yang diberikan Aoyama dan seluruh kru mekanik di garasi seolah menjadi bensin tambahan bagi Veda. Tidak ada wajah kecewa di pedok. Yang ada hanyalah ambisi untuk melakukan aksi balas dendam secara positif. Mereka tahu Veda memiliki kecepatan dan tugas tim adalah memberikan motor yang sanggup mengimbangi keberanian sang pembalap. Kolaborasi antara teknologi terbaru Jepang dan talenta alami Wonosari diprediksi akan menciptakan kejutan besar di daratan Spanyol itu. Secara teknis, motor Honda NSF 250 RW milik Veda memiliki keunggulan pada kelincahan di tikungan sempit dan stabilitas saat melakukan entry corner. Sirkuit Jerez memiliki banyak tikungan pendek yang menuntut akselerasi cepat. Sangat berbeda dengan kota yang memiliki lintasan lurus sangat panjang yang lebih memihak pada mesin KTM. Di Jerez, keunggulan top speed lawan tidak akan terlalu terlihat. Di sini, yang bicara adalah kelincahan motor dan kecepatan pembalap dalam mengambil racing line. Veda adalah maestro dalam hal ini.
Dengan mapping mesin yang disempurnakan pasca insiden Texas, Veda diharapkan bisa melakukan pengereman lebih dalam tanpa takut kehilangan traksi depan. Data simulasi menunjukkan bahwa jika Veda mampu menjaga ritme di sektor terakhir Jerez, podium bukanlah hal yang mustahil untuk diraih kembali. Apa yang membuat Veda Ega Pratama berbeda dengan pembalap lainnya? Jawabannya adalah mentalitas. Veda dibentuk dari lingkungan yang keras, dari kompetisi lokal yang sangat kompetitif di Indonesia, hingga akhirnya menembus kancah dunia. Ia adalah tipe pembalap yang justru semakin berbahaya saat sedang terluka atau diremehkan. Kegagalan di Texas justru akan membuat Veda tampil lebih waspada, namun tetap agresif. Ia memiliki kemampuan untuk memisahkan antara kegagalan teknis dan kualitas diri. Bagi Veda, jatuh adalah bagian dari proses belajar. Dukungan masif dari netizen Indonesia yang selalu membanjiri kolom komentar dengan doa dan semangat menjadi kekuatan tambahan yang tidak dimiliki pembalap lain. Veda tahu, ia membalap untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia membalap untuk martabat bangsa Indonesia. Sebagai kesimpulan, seri Amerika hanyalah sebuah kerikil kecil dalam perjalanan panjang Veda Ega Pratama menuju tahta juara dunia. Statusnya sebagai pemimpin klasemen rookie adalah bukti otentik bahwa ia tetap yang terbaik di kelasnya. Dan kini, dengan persiapan yang lebih matang, dukungan teknis dari HRC yang semakin solid, dan keakraban dengan sirkuit Jerez, Veda siap untuk terbang kembali. Veda Ega Pratama belum selesai. Ia baru saja memulai babak baru yang lebih dahsyat. Gaspol Veda, Indonesia bangga dan selalu ada di belakangmu.